Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Maghfiro dengan NIM 059. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep pecahan. Berikut bagan dari materi peta konsep. Materi konsep pecahan. Yang pertama ada definisi pecahan. Nah, nama pecahan ini berasal dari bahasa Latin yang berarti fractus, atau memecah atau mematahkan, atau to break. Numerator yang selanjutnya ini numerator atau pembilang, berasal dari kata Latin numerare yang artinya yang dihitung atau jumlah, sedangkan denominator atau penyebut itu berasal dari kata nomen atau nama. Jadi pecahan ini memiliki dua pengertian dari Lamon pada tahun 2007. Yang pertama, pecahan adalah simbol bipartite, yaitu suatu bentuk bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B. Jadi pengertian ini tuh mengacu pada sistem notasi simbol dua bilangan bulat yang ditulis dengan tanda bar di antara mereka. Yang kedua, pecahan adalah bilangan rasional non-negatif, yang artinya dalam himpunan bilangan rasional ini tuh A per B dengan A dan B dapat berupa bilangan positif atau negatif dengan B tidak sama dengan 0. Yang selanjutnya ada konsep part of whole. Jadi di sini ada yang pertama ada pecahan sebagai rasio. Jadi ini tuh didasarkan pada perbandingan dua kuantitas yang terpisah dan biasanya direpresentasikan sebagai A banding B atau A per B. Yang kedua adalah sebagai operator, menggambarkan fungsi yang mentransformasi ruas garis gambar atau angka. Yang selanjutnya ada pecahan sebagai ukuran. Ini tuh mengacu pada fakta bahwa itu angka dan dapat diurutkan pada garis bilangan. Contohnya ini yang pertama itu pecahan dapat dibagi sebagai bagian dari keseluruhan 3 dari 4 sama bagian. Kalau yang sebagai hasil bagi 3 dibagi 4, kalau operator 3 per 4 dari jumlah, kalau rasio 3 bagian banding 4 bagian, dan yang terakhir ini tuh sebagai ukuran. Jadi sebagai ukuran ini tuh sebagai titik pada garis bilangan. Dan yang selanjutnya ini ada menurut para tokoh. Yang pertama ada dari Kieran pada tahun 1976. Jadi Kieran ini tuh kayak mempertanyakan gitu loh, pertama kali bahwa pecahan ini bukanlah sebuah konsep tunggal dan merekomendasikan bahwa pecahan ini memiliki konstruk lain yang saling berhubungan, yaitu part of whole, rasio, operator, hasil bagi, dan ukuran. Nah, akan tetapi part of whole ini tuh mendasari 4 tadi gitu loh. Jadi part of whole itu udah mencakup rasio, ukuran, operator, hasil bagi. Jadi kayak Kieran ini menghindari untuk menyatakan bahwa yang konsep part of whole tadi itu sebagai subkonstruksi yang kelima karena sudah mencakup 4 yang tadi. Selanjutnya ada Baer pada tahun 1983. Jadi Baer ini tuh mengembangkan ide Kieran yang tadi tetapi lebih lanjut dan mengemukakan model teoritis yang menghubungkan interpretasi konsep pecahan ke operasi dasar pecahan, ekuivalensi pecahan, dan pemecahan masalah. Nah, ini tuh teoritis yang Beher tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama itu menempatkan konsep part of whole sebagai dasar untuk memahami 4 subkonstruksi pecahan yang lain. Jadi yang pertama ini itu kayak konsep awal atau konsep dasarnya untuk bisa ke selanjutnya. Yang kedua, pecahan sebagai rasio. Ini tuh sebagai cara alamiah untuk memperkenalkan prinsip ekuivalensi pecahan seperti yang sebelumnya dijelasin. Yang ketiga ada pecahan sebagai operator. Ini tuh dianggap membantu memperkenalkan prinsip perkalian pada pecahan. Yang keempat, pecahan sebagai ukuran. Jadi ini tuh membantu siswa mengembangkan keterampilan dalam operasi penjumlahan pecahan.
Yang terakhir ini tuh ada pemahaman komprehensif. Jadi ini tuh pemahaman yang merupakan prasyaratnya ini dalam menyelesaikan masalah matematika dalam topik pecahan. Jadi kayak penyelesaian awal penyelesaiannya gitu. Selanjutnya di macam-macam konstruk pecahan. Ada 5 ya konstruk pecahan. Yang pertama, konstruk pecahan sebagai part of whole. Ada 2 poin. Poin A, pecahan sebagai bagian dari keseluruhan atau model area. Model areanya. Yang kedua ada model discrete. Yang pertama ini pondasi, part of whole. Jadi ini konsep awal yang diperkenalkan ke siswa. Jadi awalnya itu pasti dari ini model area. Menyesuaikan tahapan pembelajaran pecahan pada kurikulum matematika SD juga. Dan ini tuh merupakan pangkal dalam mempelajari konstruk pengertian pecahan berikutnya. Yang kedua ada model discrete. Jadi pecahan sebagai bagian dari kumpulan objek ini mengartikan bahwa keseluruhan atau whole ini tuh suatu kuantitas dari objek. Yang kedua ini 2.1.2 konstruk pecahan sebagai ukuran. Jadi yang ini tuh berhubungan dengan 2 pengertian, yaitu bilangan ini tuh mengacu pada aspek kuantitatif atau besarnya pecahan itu dan interval yang menyangkut ukuran yang ditetapkan ke suatu interval. Nah, kalau yang 2.1.3 ini konstruk pecahan sebagai operator. Konstruk ini tuh pecahan sebagai operator ini diartikan sebagai pecahan merupakan hasil dari fungsinya yang diterapkan pada sejumlah bilangan, objek, atau himpunan. Yang keempat, ini konstruk pecahan sebagai rasio. Konstruk pecahan sebagai rasio ini dapat diartikan sebagai perbandingan atau hubungan antara 2 kuantitas. Jadi menurut Boole ini itu lebih dianggap sebagai indeks dibandingkan sebagai angka. Nah, yang terakhir ada konstruk pecahan sebagai pembagian. Jadi sebagai pembagian ini tuh pecahan itu dapat dilihat sebagai hasil dari pembagian. Secara khususnya pecahan X per Y mengindikasikan nilai numerik ketika X dibagi Y, di mana X dan Y itu bilangan cacah. Nah, ini ada contoh gambar dari 2.1.1a. Jadi gambar yang ini tuh representasi dari model area. Contohnya seperempat ya. Kalau yang B ini tuh model discrete. Kalau ini yang gambar 2.1.2 ini tuh panjang representasi unit dan sifatnya itu kontinu. Nah, kalau yang ini tuh garis bilangan yang menggunakan pemikiran sekuensial. Nah, kalau yang ini tuh garis bilangannya itu menggunakan pemikiran proporsional. Jadi beda ya di antara yang pemikiran sekuensial dan proporsional. Jadi terima kasih. Berikut penjelasan dari saya, Melia Malviroh. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.